Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Wahyu Saputra dari kelas 3 Elektronika A. Dan di sini saya akan jelaskan tutorial bagaimana melakukan sebuah uji autokorelasi menggunakan software SPSS. Baik, yang pertama kita buka dulu software SPSS-nya. Nah, ini udah kebuka. Oke. Nah, oke. Jadi apa sih uji autokorelasi itu? Nah, jadi uji autokorelasi ini biasanya digunakan buat mengetahui ada atau enggaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Nah, metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan metode uji Durbin-Watson atau uji DW. Nah, baik, jadi langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita udah buka SPSS-nya. Nah, lalu kita masukkan aja filenya. Jadi kita udah nyiapin data yang udah saya persiapkan sebelumnya. Kita cari ada di sini. Nah, ini dia. Kalau udah kita buka, bisa ditunggu sebentar. Nah, ini dia dapat kita Nah, di sini ada sekitar 127 ya. 127. Dan ini variabelnya ada X1 yaitu intensitas mengajar guru, terus X2 gaya mengajar, X3 motivasi belajar, X4 minat belajar, dan Y-nya adalah konsentrasi belajar. Nah, jadi kalau udah ada datanya seperti ini, langsung saja ya teman-teman, kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Jadi ini metode untuk kita tahu nilai D yaitu Durbin-Watson-nya. Klik linear. Konsentrasi belajar ini kan tadi kita masukin ke dependent, kemudian ada intensitas mengajar, gaya mengajar, motivasi belajar, dan minat belajar, kita masukin ke independent. Nah, kalau sudah, kita klik statistik, kemudian kita centang bagian Durbin-Watson-nya. Oke, kemudian continue. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, di sini ada model summary. Nah, dan di sini kita bisa ngelihat berapa sih nilai Durbin-Watson-nya atau nilai D yang ini. Ternyata didapat nilai Durbin-Watson yaitu 2,109. Jadi kita langsung saja tulis di sini 2,109. Ini sebelumnya udah saya tulis. Nah, kalau sudah, kita selanjutnya nyari nilai DL sama DU. Nah, dari mana sih nilai DL dan DU itu? Nah, caranya adalah dari tabel yang ini. Nah, sebelumnya tadi kan kita ada sekitar 4 X-nya ya. X-nya 4, jadi di sini K-nya itu jadinya 4. Kemudian kita cari ada korespondennya berapa, datanya berapa, ada 127. Nah, makanya kita cari di K4 nomor 127. Kita scroll ke bawah 127. Nah, ini dia. Ini untuk nilai DL dan ini nilai DU. Bisa dilihat ya, nilai DL-nya 1,64060 dan nilai DU-nya 1,7757. Nah, kalau udah dimasukin sini, selanjutnya kita tinggal menghitung 4 minus DL dan 4 minus DU. Ini bisalah dengan kalkulator dan dihasilkan 4 min DL hasilnya 2,3540 dan 4 min DU hasilnya 2,2243. Nah, kalau sudah seperti itu, selanjutnya kita
klasifikasikan, kita simpulkan. Nah, jadi di sini ada misalkan D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 min DL. Nah, ini terdapat autokorelasi atau hipotesis ditolak. Nah, yang kedua ada jika D lebih besar dari DU dan D lebih kecil dari 4 min DU, ini tidak terdapat autokorelasi dan hipotesis diterima. Nah, yang terakhir itu ada DL, ada D lebih kecil dari DL, D lebih besar daripada DL, dan D lebih kecil daripada DU, atau D lebih besar dari 4 minus DU dan D lebih kecil dari 4 minus DL. Nah, kita cari. Nah, dari sini, dari nilai ini ternyata kita dapatkan kesimpulan bahwa bahwa D lebih besar dari DU dan D lebih kecil dari 4 minus DU. Jadi nih, D ya 2,109 lebih besar dari 1,7757 dan 2,109 lebih kecil dari 2,2243. Nah, ini ternyata adalah sama dengan nomor 2. Nah, jadi hasilnya, kesimpulannya adalah kesimpulannya data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Nah, dan tentunya data tersebut atau hipotesis tersebut diterima. Baik, cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.